Konflik dalam bisnis keluarga bisa jadi silent killer yang tidak terlihat, tapi dampaknya luar biasa. Saya Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana konflik dalam bisnis keluarga bisa tumbuh diam-diam dan merusak segalanya. Yuk pelajari caranya menghindari sebelum semuanya menjadi terlambat di buku Guide on Family Business, Succession, Conflict, and Alignment. Jangan biarkan bisnis keluarga kamu jadi korban. U-Haul didirikan oleh L.S. Schun bersama istrinya Anna Marie setelah Perang Dunia Kedua. Dengan modal terbatas, mereka bekerja keras untuk mengembangkan model bisnis unik yang mengubah cara orang berpindah tempat. Namun, tragedi dimulai saat Anna meninggal pada tahun 1957 dan meninggalkan 6 orang anak dan memberikan saham perusahaan sebagai warisan. Tidak selang berapa waktu, LS menikah lagi dan hubungan LS dengan anak-anaknya memburuk. Sampai dengan tahun 1970, di saat bisnis menghadapi tantangan keluarga, beberapa anaknya bergabung dalam manajemen perusahaan. Bukannya membaik, tetapi konflik semakin memuncak, terutama antara kedua anaknya Joe dan Sam yang memiliki visi sangat berbeda mengenai arah perusahaan. Pada tahun 1986, Joe berhasil menggulingkan ayahnya dalam kudeta manajerial dan mengambil alih U-Haul. Hal ini menyebabkan perpecahan keluarga lebih mendalam. Perebutan kendali berujung pada gugatan hukum, konflik kepemilikan saham, dan ketegangan pribadi. Tragedi keluarga semakin dalam ketika istri Sam ditemukan tewas secara mencurigakan dengan kabar pembunuhan adalah bagian dari konflik keluarga. Kasus ini semakin memperkeruh hubungan di antara Sam dan Joe. Setelah bertahun-tahun pertempuran hukum, di tahun 1999, U-Haul nyaris bangkrut. Dan LS Schun tidak kuat lagi menghadapi konflik keluarga dan akhirnya LS mengakhiri hidupnya sendiri. Meskipun U-Haul masih tetap bertahan sampai sekarang, keluarga Schun mengalami kehancuran yang tidak lagi dapat diperbaiki. Tantangan serupa juga terjadi dalam bisnis keluarga di Asia. Salah satu contoh terbaru adalah CDL Singapura. Perusahaan real estate raksasa ini menghadapi konflik besar antara generasi pertama dan generasi kedua. CDL atau City Development Limited didirikan oleh Kwek Leng Beng dan kini dipimpin bersama dengan putranya Sherman Kwek. Namun perbedaan pandangan, cara kerja dan adanya intervensi dari pihak eksternal memicu ketegangan yang luar biasa. Sehingga akhirnya Kwek Leng Beng membawa putranya ke meja pengadilan dengan tuduhan perencanaan kudeta manajerial. Ketegangan di keluarga Kwek menunjukkan bahwa bahkan perusahaan yang sudah mapan bisa diguncang oleh konflik antar generasi. Dari dua kasus ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa dipetik dalam mengelola bisnis keluarga. Pertama adalah keselarasan visi dan strategi. Perbedaan visi antara LS dan anak-anaknya memperburuk konflik di U-Haul. Di CDL, perbedaan antara generasi pertama dan kedua memicu perdebatan. Perusahaan keluarga sangat perlu memiliki strategi yang jelas dan disepakati bersama untuk menghindari perpecahan. Yang kedua adalah mengelola persaingan saudara dan generasi. U-Haul menunjukkan bagaimana persaingan antara Joe dan Sam menyebabkan kehancuran keluarga. CDL mengajarkan bahwa perbedaan cara pandang antara generasi dapat memperlambat pengambilan keputusan bisnis. Ketiga adalah komunikasi yang jelas dan terbuka. Ketidakefektifan komunikasi memperburuk konflik dalam keluarga Schun. Di CDL, kurangnya komunikasi yang terbuka antar generasi memperbesar jurang perbedaan. Perencanaan suksesi yang matang. Pergantian kepemimpinan yang tidak terencana seringkali menjadi sumber konflik dalam bisnis keluarga. U-Haul dan CDL sama-sama menghadapi tantangan ini. Perusahaan harus memiliki strategi sukses yang jelas, berdasarkan kapabilitas, dan bukan mata hubungan darah. Dari kasus U-Haul dan CDL Singapura kita belajar bahwa tanpa komunikasi yang jelas, perencanaan yang matang, dan pengelolaan konflik yang tepat, bisnis keluarga bisa menghadapi risiko besar, meskipun terlihat kuat di luar. Perbedaan generasi bukan hal yang sepele. Ini tantangan yang harus dikelola sejak dini. Jika ingin bisnis keluarga Anda bertahan dan tumbuh lintas generasi, mulailah dengan membangun komunikasi yang terbuka, memahami karakter setiap anggota keluarga yang terlibat.
Ingin tahu strategi lengkapnya? Temukanlah jawabannya di buku Guide on Family Business, Succession, Conflict and Alignment dari The Jakarta Consulting Group, solusi praktis untuk memperkuat fondasi bisnis keluarga Anda.